Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Yayasan SMK Global Cendekia Bapak Azri Nurdin SE, yang sama-sama kita hormati Kepala SMK Global Cendekia Ibu Imro'atin SPDMM, yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Dr. Handas Sunardi, yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri Ibu Retnawati SPD. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru beserta karyawan dan stafnya, dan yang saya cintai dan saya banggakan peserta MPLS 2021-2022. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmatnya lah kita semua dalam bisa mengikuti kegiatan MPLS di tahun ini, yaitu tahun 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada Habibul Alam Baginda Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang hingga sampai ini. Baiklah anak-anakku sekalian, peserta MPLS 2021-2022, untuk sesi kali ini kalian memasuki sesi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Namun sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri Bapak. Nama Bapak adalah Rudi Aryadi SPDI, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, di mana dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penguatan pendidikan karakter. Di sebuah lembaga, seorang guru pihak sekolah harus menerapkan penguatan pendidikan karakter. Apa itu PPK? PPK itu adalah kepanjangan dari penguatan pendidikan karakter. Salinan tampilan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 097/DD/HK/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang pedoman teknis penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter pada suatu pendidikan formal. Pendidikan karakter merupakan kebijakan pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengimplementasikan nawacita Presiden Joko Widodo Yusuf Kala pada waktu itu. Dalam sistem pendidikan nasional, kebijakan PPK ini terintegrasi dalam gerakan nasional revolusi mental, yaitu perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak menjadi lebih baik. Baiklah, Bapak akan langsung masuk ke dalam materi penguatan pendidikan karakter, atau yang dikenal disingkat dengan istilah PPK. PPK adalah gerakan pendidikan karakter yang harus dilaksanakan baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Nilai-nilai yang dikembangkan oleh PPK yang pertama, nilai religius, yang kedua nilai nasionalisme, yang ketiga nilai mandiri, yang keempat nilai gotong royong, dan yang kelima nilai integritas. Baiklah, langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu nilai religius. Satu, nilai religius adalah nilai yang dikembangkan ada dua macam, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal, yaitu berhubungan baik pada sesama. Yang pertama, kita harus memiliki sifat jujur, baik itu ke teman maupun ke para dewan guru. Kemudian
yang kedua adalah toleransi, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Mungkin istilah toleransi ini sering digunakan oleh dalam kehidupan sosial kita antara umat beragama. Kita harus saling menghormati satu agama dengan agama yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah peduli terhadap sesama. Yang keempat, tolong menolong. Yang kelima, menghormati orang yang lebih tua. Itulah yang dimaksud dengan nilai religius. Yang B, secara vertikal. Nilai religius secara vertikal adalah semua agama di muka bumi ini, baik di Indonesia maupun di negara-negara luar, mengajarkan tentang kebaikan, baik itu kebaikan terhadap sesama maupun hubungan baik kepada Tuhannya. Nah, di sini dijelaskan hubungan secara vertikal adalah beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang kedua, nilai nasionalis atau cinta tanah air. Nilai nasionalisme ini merupakan nilai yang dikembangkan antara A. cinta tanah air, B. semangat kebangsaan, C. demokratis, D. cinta damai, E. peduli lingkungan, F. tanggung jawab, dan G. menghargai prestasi orang. Nilai nasionalis ini kebetulan Bapak latar belakangnya adalah pesantren. Ada sebuah jargon yang disampaikan oleh pendiri NU atau muassis NU yang dikatakan adalah hubul waton minal iman. Cinta tanah air merupakan daripada sebagian iman. Kita sebagai warga Indonesia yang baik harus cinta terhadap tanah air kita. Di Indonesia ini memiliki bermacam-macam agama dan budaya. Nah, kita sebagai warga Indonesia harus bisa menghargai dan cinta tanah air. Kemudian yang B, semangat kebangsaan, yaitu sebagai bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Demokratis, yang dimaksud demokratis ini adalah bukan hanya bebas berpendapat, namun demokratis ini harus bisa menerima pendapat orang lain. Kemudian yang D, cinta damai, tidak suka berbuat rusuh, anarkis atau berbuat onar. Kemudian juga peduli terhadap lingkungan sekitar, baik di sekolah maupun di tempat umum. Yang F itu adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini harus ditanamkan kepada semua peserta didik, baik itu di sekolah maupun di rumah. Seperti misalkan di sekolah, tugas dari Bapak Ibu guru harus punya tanggung jawab, harus dilaksanakan atau diselesaikan. Kemudian juga di rumah, kamu diamanatkan oleh ibu kamu untuk belajar. Di sekolah harus jalankan semua yang diamanatkan oleh orang tua. Kemudian yang terakhir adalah menghargai prestasi. Yang dimaksud dengan menghargai prestasi di sini adalah jika teman kamu mempunyai prestasi, itu kamu harus dukung apa yang menjadi prestasi teman kamu tersebut. Kemudian nilai mandiri. Nilai mandiri adalah nilai yang dikembangkan atas percaya diri, kerja keras, tanggung jawab, gemar membaca, dan rasa ingin tahu. Yang terakhir adalah kreativitas. Bagi seorang siswa harus memiliki percaya diri yang tinggi. Sebab kalau kamu tidak percaya diri, nantinya kamu akan memiliki jiwa yang tertutup. Kemudian kerja keras. Semua siswa harus bekerja keras, baik itu dalam belajar maupun dalam melaksanakan sesuatu. Ada ulama yang mengatakan tidak ada manusia yang dilahirkan langsung pintar. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan kosong, atau dalam istilah akademisnya itu disebut dengan tabula rasa. Manusia dilahirkan dalam kertas kosong. Kita sendiri yang akan mengisi kertas tersebut. Jika kalian bersungguh-sungguh, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kemudian juga tanggung jawab, gemar membaca. Nah, ini yang sangat ditanamkan oleh
peserta didik. Gemar membaca ini bukan hanya seruan dari bapak ibu guru, bukan hanya seruan dari orang tua di rumah. Gemar membaca ini harus tertanam pada diri kalian semua, yaitu membaca apapun bacanya untuk menambah literasi kalian. Kemudian rasa ingin tahu. Nah, kalau bahasa anak-anak sekarang itu kepo, pengen tahu. Tapi kalau yang rasa ingin tahu yang positif itu bagus. Tinggal kita gimana menyaringnya. Apalagi di kemajuan teknologi seperti ini, dunia itu seperti di dalam genggaman kita. Apapun yang kita klik di Google itu akan keluar semua. Tinggal kita bisa menyaringnya. Sekiranya itu buruk, tinggalkan. Sekiranya itu baik, jalankan. Kemudian yang terakhir adalah kreativitas. Semua siswa dituntut untuk memiliki kreativitas. Semua siswa itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada si A lebih daripada akademiknya, dari sisi yang lain kurang. Ada si B jiwa sosialnya tinggi, kalau untuk hubungan sosial, hubungan bermasyarakat, kerja bakti di sekolah, memiliki kreativitas yang tinggi. Nah, semua orang memiliki kelebihan. Yang pasti kreativitas ini harus ditumbuhkan. Terakhir adalah nilai gotong royong. Nilai gotong royong adalah nilai yang dikembangkan antara lain peduli sosial, suka bekerja sama, tidak egois, mau menghargai prestasi. Peduli sosial, banyak contoh-contoh daripada peduli sosial ini. Yang pertama, mungkin yang paling sering kita kenal adalah kerja bakti, bersih-bersih lingkungan. Kemudian kalau ada warga sekitar yang meninggal, kita ikut membantu dalam pelaksanaan proses penyelenggaraan jenazah. Kemudian juga suka bekerja sama. Ini yang harus ditanamkan oleh pada diri kalian. Bekerja sama ini bisa dikatakan adalah suatu kerja tim. Kita dalam melaksanakan sesuatu, dalam berorganisasi, kita ini punya tim. Kita mengerjakan sesuatu tidak hanya sendiri, ada beberapa rekan-rekan kita, di mana kita harus bisa memahami satu dengan yang lainnya, dan juga tidak egois. Jangan selalu pendapat kita yang selalu benar, jangan selalu pendapat kita yang harus dijalankan. Sini ada istilah mungkin dalam berorganisasi itu dikenal dengan win-win solution. Artinya pendapat dia bisa digunakan, pendapat kita juga bisa digunakan. Yang terakhir adalah mau menghargai prestasi, yaitu baik prestasi yang dibuat oleh diri sendiri maupun prestasi yang dibuat oleh tim. Nah, itu kecil apapun prestasinya, kita harus bisa menghargai. Kemudian yang terakhir mengenai pendidikan karakter ini, PPK lahir karena kesadaran akan tantangan ke depan yang semakin kompleks dan tidak pasti. Namun sekaligus melihat ada banyak harapan bagi masa depan bangsa. Hal ini menurut lembaga pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik secara keilmuan dan kepribadian. Nilai-nilai utama PPK adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nilai-nilai ini ingin ditanamkan dan dipraktekkan melalui sistem pendidikan nasional agar diketahui, dipahami, dan diterapkan di seluruh sendi kehidupan di sekolah dan di masyarakat. Setelah materi ini, Bapak harapkan 5 nilai-nilai ini tertanam di diri kalian. Kalian akan bisa menghadapi situasi dan kondisi apapun. Seperti contoh, pandemi ini bukanlah babak baru. Kalau Bapak tidak salah, pandemi ini muncul pertengahan bulan Maret. Ada yang mengatakan tanggal 16, ada yang mengatakan tanggal 6. Yang pasti pandemi ini di Indonesia
diinformasikan oleh pemerintah menjadi wabah darurat pada bulan Maret. Di masa pandemi ini menjadikan sistem pembelajaran harus mencari solusi untuk proses kegiatan belajar dan mengajar secara efektif. Inovasi pembelajaran dibutuhkan untuk menjembatani adanya halangan pembelajaran secara tatap muka menuju pembelajaran secara online. Guru, siswa harus mampu menyusun strategi pembelajaran secara efektif pada masa new normal. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kembali lagi, pendidikan di era new normal. Pandemi ini hampir merubah semua tatanan sektor dalam kehidupan, baik ekonomi maupun pendidikan. Kita semua, Bapak Ibu guru kalian yang semula belajar tatap muka, bisa berinteraksi, bisa menanyakan langsung pada Bapak Ibu guru, dan juga dinilai pada saat itu juga pada masa pandemi ini semua belajar berubah menjadi online. Nah, pada masa seperti ini diharapkan siswa-siswi dan Bapak Ibu guru juga mampu mengembangkan teknologi. Kalau mungkin sekarang belajar kelas secara online ini bisa menggunakan Classroom, kemudian juga Zoom Meeting, Google Meet, dan lain-lain. Apapun medianya, apapun jaringannya, yang pasti bisa dipahami oleh kalian. Nah, kemudian juga pada masa pandemi ini merupakan babak kedua atau bisa dikatakan gelombang kedua daripada pandemi seperti ini, di mana siswa-siswi, Bapak Ibu guru, semua masyarakat diminta untuk bersabar dan menahan diri atas keadaan seperti ini. Yang pemerintah lakukan adalah untuk kebaikan masyarakatnya. Terlebih kemarin, kalau Bapak nggak salah, itu tanggal 2 Juni PPKM diberlakukan. Nah, pemerintah turut hadir dalam memperhatikan kesehatan masyarakat. Ada filosof Yunani mengatakan salus populis externa lex esto, yang artinya keselamatan warga adalah hukum tertinggi. Pemerintah hadir dalam menangani COVID ini. Oleh karena itu, Bapak menghimbau kepada kalian semua turut mendukung program daripada pemerintah. Yang belum vaksin, silakan vaksin. Itu adalah bentuk upaya kita berikhtiar. Selain kita ikhtiar secara batin, yaitu berdoa, kita juga ikhtiar secara lahir, yaitu mengikuti atau melaksanakan vaksinasi. Dan juga kita harus disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Bicara mengenai model pembelajaran di masa pandemi seperti ini, bagi kalian, bagi Bapak Ibu guru kalian, bukan kali yang pertama kalian belajar pada masa pandemi seperti ini. Mungkin di tahun yang lalu kalian semua agak sedikit kaget dengan model pembelajaran yang ada. Karena mau diapakan lagi, ini udah menjadi keadaan kita yang tidak bisa bertatap muka dan kita juga wajib menjaga jarak. Pada masa saat ini di tahun pelajaran 2021 dan 2022, model pembelajarannya bisa dikatakan tidak berubah, yaitu melalui Classroom, melalui Zoom Meeting atau Google Meet, kemudian juga dan lain-lain. Nah, itu hanya media, tinggal bagaimana kita melaksanakannya. Sedikit Bapak kasih gambaran model pembelajaran. Di sini ada beberapa contoh model pembelajaran yang Bapak rasa cukup dianggap untuk pembelajaran pada masa pandemi seperti ini. Yang pertama adalah PBL, Project Based Learning.
PBL ini dapat menjadi tugas alternatif di mana anak didik diberikan tugas untuk membuat suatu proyek yang sesuai dengan mata pelajaran yang terkait. Model pembelajaran ini tidak hanya melibatkan satu pembelajaran, namun bisa menghubungkan dengan mata pembelajaran yang lain. Apa yang ingin Bapak katakan di sini? Apapun yang menjadi tugas Bapak Ibu guru kalian disuruh membuat ini, disuruh membuat B, laksanakan. Jangan mengeluh, karena ini adalah model pembelajaran yang menurut Bapak cukup dan efektif pada masa pembelajaran COVID-19 seperti ini. Jadi Bapak Ibu guru kalian cobalah, kalian tolong buat ini, kalian kerjakan. Sekiranya kalian nggak paham, sekiranya kalian tidak mengetahui, kalian bisa japri Bapak Ibu guru kalian. Kemudian yang kedua, pembelajaran secara daring atau jalan daringan. Metode ini bisa digunakan oleh peserta didik, yaitu memanfaatkan alat telekomunikasi dan menjalankannya di rumah. Kalau sekarang zaman sudah canggih, sudah bisa kita pembelajaran secara daring menggunakan handphone atau Android yang kalian miliki. Kemudian juga khususnya untuk di SMK Global Cendekia, barangkali yang mungkin tidak memiliki HP atau kebetulan HP-nya rusak, nah di sini kalian wajib melapor ke Bapak Ibu wali kelas kalian. Bapak atau Ibu, handphone saya bermasalah, gimana saya untuk pembelajarannya? Nah, kalian nanti akan dibuatkan surat, kalian bisa hadir ke sekolah. Hadir ke sekolah itu bukan kalian belajar di sekolah, kalian hanya memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, baik itu wifi maupun komputer. Kalian datang ke sekolah, kalian belajar di sekolah. Nanti di sini Bapak Ibu guru kalian menyediakan sarana-sarananya. Kemudian yang ketiga adalah blended learning. Kemajuan teknologi memberikan dampak perubahan pada proses pembelajaran. Dalam hal ini, metode pembelajaran blended learning yaitu dilaksanakan secara klasikal, yaitu tatap muka secara langsung, dan dapat dilakukan secara online, yaitu kombinasi antara tatap muka dan online, atau yang istilah yang dikenal pada saat ini adalah luring dan daring. Di luar jaringan yaitu datang ke sekolah, di dalam jaringan yaitu menggunakan media-media internet seperti Classroom dan Google Meet atau Zoom. Nah, metode seperti ini bagi Bapak, sekali lagi Bapak katakan, cukuplah efisien untuk SMK, apalagi SMK yang memang muatan pelajarannya itu banyak pelajaran produktif yang tidak mungkin dipelajari hanya melalui Classroom atau Zoom. Dibutuhkan praktek. Lantas bagaimana kalian tidak memiliki alat-alatnya? Oleh karena itu, metode yang kita gunakan di sekolah ini adalah metode campuran antara luring dan daring. Suatu waktu kalian akan didatangkan ke sekolah, yaitu pastinya memenuhi protokol kesehatan. Kalian juga akan di shift, ada 10 orang. Misalkan kita makan nomor urut nomor 1 sampai 10 hari ini datang ke sekolah untuk pelajaran produktif. Nomor 10, nomor 11 sampai nomor 20 belajar secara daring. Itu akan dilakukan secara bergantian. Nah, ini adalah salah satu metode pembelajaran yang digunakan di sekolah SMK Global Cendekia. Bicara mengenai metode pembelajaran sangatlah banyak, dan semua metode pembelajaran itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Kesimpulan dari strategi pembelajaran di atas, maka pendidik dan peserta didik memiliki pilihan untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar secara efektif dengan mengacu pada kurikulum dan silabus yang ada. Guru harus mampu beradaptasi dengan kondisi dan situasi seperti ini, begitupun juga dengan murid. Internalisasi metode pembelajaran ini harus segera dilaksanakan dalam bentuk penyesuaian antara guru dan peserta didik, sehingga metode pembelajaran ini tidak lagi menjadi beban bagi guru dan peserta didik,
mereka tidak lagi merasa asing dengan metode pembelajaran seperti ini dan bisa menyesuaikan. Kemudian yang terakhir dari Bapak, pada pembelajaran era new normal seperti ini, kata kuncinya adalah bagi Bapak yaitu menyarankan kepada kalian, positive thinking adalah imun tubuh yang paling utama pada masa pandemi seperti ini. Kemudian disiplin dan patuhi protokol kesehatan, dan yang terakhir adalah seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, agar wabah ini segera berakhir. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak juga berharap kepada kalian, ada MPLS kali ini kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tanpa ada rasa jenuh dan rasa malas, karena mau apapun keadaannya, mau bagaimanapun tempatnya, semua itu tergantung pada diri kalian. Kalau kalian tertanam pada diri kalian itu 5 karakter tersebut, kalian akan menjadi peserta didik yang siap menghadapi situasi atas perkembangan zaman. Itulah yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.